Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Officium Nobile. Oke, sahabat Jasmadi Advokat, kali ini bertemu lagi di channel saya. Saya akan coba mengelaborasikan tentang apa itu hukum acara pidana. Jangan di skip, saksikan terus. Ini ilmu. Jangan lupa like, subscribe, and share. Silakan saksikan. Tinggi prinsip keadilan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Walaupun saat ini dirasa hukum berat sebelah, hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, masih belum terlambat untuk memperbaikinya, dimulai dari diri kita sendiri yang mematuhi segala peraturan untuk menjaga ketertiban. Share. Baiklah. Hukum pidana itu terdiri dari formil, material. Hukum yang berisikan materi hukuman, kemudian hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana melaksanakan hukum material. Selanjutnya hukum pidana material. KUHP dan delik-delik yang tersebar di luar KUHP seperti tindak pidana subversi, tindak pidana ekonomi, tindak pidana narkotik, dan lain-lain. Dasar hukum acara pidana yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. 2. Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 4. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 5. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 7. Peraturan-peraturan pelaksana lainnya seperti SEMA. SEMA itu adalah surat edaran Mahkamah Agung, dan PERMA. PERMA itu yaitu peraturan Mahkamah Agung. Kemudian menurut Bapak R. Susilo, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilakukan. Kemudian menurut JCT Simorangkir, hukum acara pidana adalah hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum formil atau hukum acara adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum material. Dan hukum acara pidana, hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan atau mempertahankan hukum pidana material. Selanjutnya, asas-asas KUHP. Apa itu KUHP? KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang pertama adalah asas atau prinsip legalitas dengan tegas disebut dalam konsideran KUHP seperti yang dapat dibaca pada huruf A yang berbunyi bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dari konsideran tersebut dapat kita simak bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian negara menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. 3. Setiap warga negara tanpa kecuali wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Semua tindakan penegakan hukum harus pertama berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang. Kedua, menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk di bawah supremasi hukum, yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Selanjutnya, dengan asas legalitas, aparat penegak hukum tidak dibenarkan pertama bertindak di luar ketentuan hukum, kemudian bertindak sewenang-wenang atau abuse of power. Setiap orang, baik tersangka, baik dia terdakwa, mempunyai kedudukan sama sederajat di hadapan hukum, equal before the law. Setiap tersangka atau terdakwa mempunyai kedudukan perlindungan yang sama oleh hukum, equal protect on the law. Kemudian setiap tersangka atau terdakwa mendapat perlakuan keadilan yang sama di bawah hukum, equal justice law the law. Selanjutnya saya akan membahas tentang asas keseimbangan. Asas ini dijumpai dalam konsideran huruf C yang menegaskan bahwa dalam penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara 1. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan 2. Perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum tidak boleh berorientasi kepada kekuasaan semata-mata. Kemudian aparat penegak hukum harus menghindari tindakan-tindakan penegakan hukum dan ketertiban yang menimbulkan pelanggaran hak-hak asasi manusia dan cara perlakuan yang tidak manusiawi. Dengan asas keseimbangan yang terjalin antara perlindungan harkat martabat manusia dengan perlindungan kepentingan ketertiban masyarakat, KUHP telah menonjolkan tema human dignity atau disebut martabat kemanusiaan dalam pelaksanaan tindakan penegakan hukum di bumi Indonesia. Titik sentral penegakan hukum di Indonesia menurut KUHP harus berorientasi pada pola asas keseimbangan. Pada satu sisi, aparat penegak hukum wajib melindungi martabat dan hak asasi kemanusiaan seorang tersangka atau terdakwa, sedang pada sisi lain berkewajiban melindungi dan mempertahankan kepentingan ketertiban umum. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu asas praduga tak bersalah, atau biasa kita sering dengar, tidak asing lagi, presumption of innocence. Dijumpai dalam penjelasan butir 3 huruf C dengan dicantumkan asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan KUHP dapat disimpulkan pembuatan undang-undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHP dan penegakan hukum atau law enforcement. Asas praduga tak bersalah telah dirumuskan dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap pemeriksaan adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan. Karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan harga diri. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan. Kesalahan atau dalam kurung tindakan pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Ke arah itulah pemeriksaan ditujukan. Jadi tersangka atau terdakwa adalah bukan merupakan sebagai objek pemeriksaan, karena yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan si terdakwa dan si tersangka tersebut. Oke, lanjut. Untuk menopang asas praduga tak bersalah dan prinsip akusatur dalam penegakan hukum, KUHP telah memberi perisai kepada tersangka atau terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi pihak aparat penegak hukum. Dengan perisai hak-hak yang diakui hukum secara teoritis sejak semula tahap pemeriksaan, tersangka atau terdakwa sudah mempunyai posisi yang setaraf dengan pejabat pemeriksa dalam kedudukan hukum, berhak menuntut perlakuan yang digariskan dalam KUHP. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu prinsip pembatasan penahanan. Masalah penahanan merupakan persoalan yang paling esensial dalam sejarah kehidupan manusia. Setiap yang namanya penahanan dengan sendirinya menyangkut nilai dan makna, antara lain perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan, menyangkut nilai-nilai pri kemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan, menyangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan diri pribadi. Setiap penahan dengan sendirinya menyangkut pembatasan dan pencabutan sementara sebagai hak-hak asasi manusia. Perpanjangan penahanan istimewa, kekecualian dari jangka penahanan sebagaimana tersebut dalam pasal 24, 25, 26, 27 dan 28 KUHP guna kepentingan pemeriksaan. Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang dengan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih sebagaimana dicantumkan dalam pasal 29 ayat 1 KUHP. Perpanjangan tersebut paling lama untuk 30 hari. Dan dalam hal penahanan itu masih diperlukan, maka dapat diperpanjang untuk 30 hari lagi. Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Pasal 29 ayat 1 berbunyi, dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagai berikut. Pada pasal 24, 25, 26, 27, dan 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan. A. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih. Kemudian ayat 2 berbunyi, perpanjangan tersebut pada ayat 1 diberikan untuk paling lama 30 hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 hari. Ayat 3, perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkatan penyidikan dan penuntutan diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian pemeriksaan di Pengadilan Negeri diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Kemudian pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung dan pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
Ayat 4-nya yaitu penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat 3 dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab. Ayat 5, ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 2 tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi. Lanjut lagi ayat ke-6, setelah waktu 60 hari walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Ayat ke-7, terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat 2, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat A. penyidikan dan penuntutan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, kemudian B. pemeriksaan Pengadilan Negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung. Pasal 22 ayat 1, jenis penahanan. Nah, sekarang tentang jenis penahanan. Jenis penahanan dapat berupa A. penahanan rumah tahanan negara, B. penahanan rumah, C. penahanan kota. Kemudian ayat 2, penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Ayat ketiga, penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. 4. Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Untuk penahanan kota, pengurangan tersebut 1/5 dari jumlah lamanya waktu penahanan, sedangkan untuk penahanan rumah 1/3 dari jumlah lamanya waktu penahanan. Tahapan acara pidana. Yang pertama itu penyelidikan, serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Itu dicantum di dalam pasal 1 ayat 2 KUHP. Kemudian pra penyidikan, ada yang dinamakan laporan, pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Itu tercantum dalam pasal 1 ayat 24 KUHP. Kemudian dalam pra penyidikan juga ada namanya pengaduan, yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya, tercantum di dalam pasal 1 ayat 25 KUHP. Kemudian masuk ke dalam proses penyidikan, yaitu pertama pemanggilan dan pemeriksaan. Pemanggilan dan pemeriksaan, yang pertama saksi-saksi, yang kedua tersangka. Dilanjutkan dengan tindakan kepolisian, yaitu penangkapan, tercantum dalam pasal 16 sampai dengan 19 KUHP. Penahanan tercantum di dalam pasal 20 sampai dengan 31 KUHP. Kemudian penggeledahan tercantum dalam pasal 32 sampai dengan pasal 37 KUHP. Penyitaan tercantum pada pasal 38 sampai dengan pasal 46 KUHP. Kemudian pemeriksaan surat tercantum pada pasal 47 sampai 49 KUHP. Selanjutnya pemberkasan. Tahap awal SPDP. Nah, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, singkat SPDP. Itu tercantum dalam pasal 109 ayat 1 KUHP. Tahap lanjutan lengkap, kemudian dianggap lengkap penyerahan
TSK atau tersangka, dan kemudian penyerahan barang bukti. Jadi ketika tahap lanjutan itu berkas sudah lengkap bersamaan dengan penyerahan tersangka, dan juga barang bukti. Nah, jika tahap lanjutan ini tidak lengkap, selanjutnya yaitu tahap lanjutan. Itu tadi lengkap. Yang sekarang kalau tidak lengkap itu biasa disebut P18 atau P19. Itu tercantum di dalam pasal 110 KUHP. Nah, kemudian dalam penuntutan. Dalam penuntutan ini ada yang disebut pra penuntutan. Itu tercantum di dalam pasal 14 ayat B KUHP junto pasal 110 ayat 3 ayat 4 KUHP. Nah, itu pra penuntutan. Nah, pra penuntutan itu terdiri dari penerimaan berkas, penelitian itu di dalam pasal 138 KUHP, kemudian penerimaan tersangka dan barang bukti. Nah, penuntutan itu kan dibagi dua, tadi pra penuntutan, sekarang pemberkasan. Pemberkasan itu yaitu pembuatan surat dakwaan sebagaimana di dalam pasal 140 ayat 1 KUHP, kemudian pelimpahan perkara tercantum di dalam pasal 143 ayat 1 KUHP. Tahap persidangan ada dua juga nih, pra persidangan. Nah, pra persidangan itu terdiri dari pertama pemanggilan terdakwa tercantum dalam pasal 145 KUHP, penelitian berkas tercantum dalam pasal 147 KUHP, kemudian penunjukan majelis hakim tercantum dalam pasal 152 ayat 1 KUHP. Nah, sekarang acara pemeriksaan. Yang pertama pembacaan dakwaan, eksepsi penasihat hukum, putusan sela, pemeriksaan saksi, keterangan ahli, pemeriksaan terdakwa, pembacaan tuntutan, pembelaan, jawaban atas pembelaan, kemudian putusan. Ketentuannya yaitu dalam acara pemeriksaan persidangan, acara pemeriksaan singkat yaitu perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk di dalam pasal 205, dan menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Itu tertuang di dalam pasal 203 ayat 1 KUHP. Kemudian ada juga yang namanya dalam acara pemeriksaan singkat, pada umumnya berpedoman pada acara biasa. Pelimpahan acara singkat tanpa surat dakwaan, pemberitahuan lisan tindak pidana yang didakwakan, pemberitahuan dakwaan dicatat dalam berita acara sidang, putusan tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam berita acara sidang. Kemudian ada juga acara pemeriksaan cepat, terbagi atas yang pertama yaitu acara pemeriksaan tindak pidana ringan sebagaimana tercantum di dalam pasal 205 ayat 1 KUHP. Yang kedua yaitu acara pemeriksaan pelanggaran lalin atau lalu lintas tercantum di dalam pasal 211 KUHP. Sekarang hak-hak tersangka atau terdakwa. Hak tersangka atau terdakwa kita bagi menjadi dua, yaitu pertama dalam tingkat penyidikan atau penuntutan. Yang pertama mendapat pemeriksaan segera dari penyidik, dua pelimpahan segera berkas perkara oleh penyidik kepada PU atau penuntut umum, tiga pelimpahan segera berkas perkara ke pengadilan, berhak atas juru bahasa, mendapatkan bantuan hukum, pemberitahuan segera atas penangkapan atau penahanan, kemudian hak mendapatkan turunan berita acara. Itu pembagian yang pertama. Kemudian pembagian yang kedua, hak tersangka atau terdakwa dalam persidangan. Yang pertama pemeriksaan segera di pengadilan, bebas memberikan keterangan, berhak atas juru bahasa, mendapatkan bantuan hukum, pemberitahuan segera atas penahanan, diadili dalam sidang terbuka untuk umum, menunjuk ke saksi adecat,
mengajukan upaya hukum banding kasasi atau PK peninjauan kembali, menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, kemudian yang terakhir mendapatkan turunan surat pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan. Tentang surat dakwaan, dasar hukum yaitu pasal 140 ayat 1 KUHP. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Kemudian pasal 143 ayat 1 KUHP, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Bagian yang kedua, syarat sahnya surat dakwaan. 1. Syarat formal. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani dengan menyebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Syarat material. Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Kemudian bentuk dakwaan, yaitu di sini ada pertama dakwaan tunggal, dakwaan yang bersifat sederhana yang memuat hanya satu tindak pidana. Kemudian dakwaan alternatif, yaitu dakwaan yang disusun secara alternatif yang di dalamnya hanya memuat dua dakwaan yang dapat dipilih salah satunya untuk dibuktikan kebenaran perbuatan pidananya. Ciri khas dakwaan alternatif diantaranya dua dakwaan yang disusun di dalamnya menggunakan kata atau. Kemudian dakwaan subsidiaritas atau berlapis, dakwaan yang disusun secara berlapis, yaitu dimulai dari dakwaan terberat sampai yang ringan dengan susunan primer, subsidiar, lebih subset, dan lebih subsidiar. Yang terakhir yaitu dakwaan kumulatif, dakwaan yang disusun atas beberapa tindak pidana di mana seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbuatan itu harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan satu dengan lainnya. Ciri khas dakwaan ini mempergunakan istilah dakwaan ke-1, dakwaan kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian tentang eksepsi atau keberatan. Dasar hukumnya yaitu pasal 156 ayat 1 KUHP. Dalam hal terdakwa atau PH, penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada PU atau penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Kemudian jenis macam keberatan. Berdasarkan ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP dan menurut pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan buku 1, ada 3 macam keberatan yang dapat diajukan oleh terdakwa atau PH-nya atau penasihat hukumnya, yaitu 1. Keberatan tidak berwenang mengadili, 2. Keberatan dakwaan tidak dapat diterima, dan ketiga yaitu keberatan dakwaan harus dibatalkan. Keberatan tidak berwenang mengadili atau exception bevoegd van de rechter. Yang pertama yaitu mengenai kompetensi absolut atau disebut absolut kompetensi. Yang kedua yaitu kompetensi relatif atau relatif kompetensi. Keberatan terhadap kompetensi relatif hanya dapat diajukan dalam iudek facti dan tidak dapat diajukan pada tingkat kasasi atau di dalam putusan Mahkamah Agung RI dijelaskan bahwa yaitu di dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 1275 garis K
nomor 1275K/PIT/1985 tanggal 30 Juli 1987. Kemudian KUHP tidak menganut asas locus delicti mutlak dalam pasal 84 ayat 2 KUHP. Selanjutnya, keberatan dakwaan tidak dapat diterima. Putusan dapat dikabulkannya eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima dalam kondisi: 1. Karena dituntutnya seorang padahal tidak ada pengaduan dari korban dalam tindak pidana aduan atau disebut krah delikter. Kedua, adanya daluarsa hak menurut adanya daluarsa hak menuntut sebagaimana ketentuan di dalam pasal 78 KUHP. Yang ketiga yaitu adanya unsur nebis in idem sebagaimana ketentuan pasal 76 KUHP. Kemudian 4, adanya exceptio litis pendendi, yaitu keberatan terhadap apa yang didakwakan pada terdakwa sedang diperiksa oleh pengadilan lain. Keberatan surat dakwaan harus dibatalkan terkait dengan syarat formal dan material sesuai ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Kemudian kelalaian terhadap hal tersebut menyebabkan dakwaan null and void. Dan kemudian kita melanjutkan kepada pra-peradilan. Pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang a. sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka. B. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka, penyidik dan penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan. C. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Tercantum di dalam pasal 1/10 KUHP. Ganti kerugian. Penjelasan tentang ganti kerugian. KUHP memberi definisi tentang ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini pasal 1 ayat 1/22 KUHP. Kemudian ganti kerugian dapat diminta yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dan 95, pasal 82 ayat 4 KUHP. Terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang ditetapkan. Kemudian pengertian rehabilitasi. Rehabilitasi menurut pasal 97 KUHP secara berurutan diatur sebagai berikut. Ayat 1. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus lepas atau diputus bebas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ayat 2, rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 3, yaitu permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat 1 yang perkara tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim pra-peradilan yang dimaksud dalam pasal 77. Oke. Baiklah, sampai di sini dulu sekilas tentang
hukum pidana dan hukum acara pidana. Semoga channel saya bermanfaat dan dapat memberikan pencerahan kepada keluarga atau tersangka, terdakwa, dan juga menjadi pencerahan kepada para seluruh penegak hukum agar kita semua bersama dapat membangun bangsa ini, menjaga ketertiban umum dan menegakkan keadilan yang setinggi-tingginya. Cicero mengatakan bahwasanya keadilan adalah hukum tertinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Officium Nobile.